Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam, termasuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk tak lupa pula sahabat-sahabat kita, negara tetangga kita, baik Malaysia, Korea, Cina, Jepang, Italia, India, Kanada, Amerika, termasuk negara Singapura, Pakistan, Saudi Arabia, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan termasuk negara tetangga yang lainnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi atas nama penanggung jawab Radio RS yang ada Bung Cebri di channel Ayah Sadam, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pribadi bersama channel Ayah Sadam akan meluncur langsung menyampaikan adanya salah satu atensi yang bernama Tolha yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di desa namanya susah ya, di dekat Pasar Cerih ya, Pasar Cerih, berarti sudah mendekati kaki Gunung Slamet ya, Jawa Tengah. Saya akan bacakan supaya lebih abdol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kenal, Bung Jebri, salam senggol-senggol. Alhamdulillah, saya dikenalkan nama kawan nih, jadi mengetahui adanya tanya jawab seputar dunia lain. Kebetulan saya sudah cukup lama sih Bung mau bertanya-tanya kepada siapa konsultasi. Kebetulan ada channel Ayah Sadam, jadi saya langsung menghubungi kawan yang merantau di Jakarta. Mohon dibantu ya Bung Jebri kalau nanti atensi saya ditayangkan, solusi dan pencerahannya seperti apa. Jadi problemnya seperti ini Bung Jebri, masalah seputar dunia lain. Saat itu saya kan memang rajin menjadi seorang petani. Sekarang sudah nggak jadi petani, saya lebih banyak ke dagang di pasar. Kalau petani sekali-sekali, tapi saya selalu melibatkan orang lain lah, selalu kerja di situ, nggak mungkin saya kerjain sendiri. Awal mula tanah itu saya tanam sendiri, saya cangkul sendiri. Pada saat tengah hari di sawah saya kan ada selokan itu Bang Jibri. Tengah hari saya nggak pulang, saya sholat di sawah aja deh, karena kan ada mata air, ada gubuk, jadi saya bisa buat istirahat, bisa ambil wudhu, bisa mandi di situ, seperti itu. Jadi saya pulangnya sore hari. Di saat tengah hari umumnya orang-orang pada pulang, jadi kebetulan saat itu sepi. Nah, saat saya mau mandi, di mana adanya mata air yang ada di selokan itu, tiba-tiba ada sosok lele buntok. Kalau orang bilang katanya lele apa gitu ya. Jadi lele buntung, kalau orang Jawa bilang lele buntung. Jadi cuma sebatas kepala, badan sedikit. Nah, dikawal oleh banyak lele. Dia kompak berjejer, berjalan sepanjang selokan tersebut, Bu Jebri. Itu yang membuat saya kaget, sehingga saya terkesima melihat. Cuman saya batin, ya Allah, ada apakah ini? Seumur-umur saya baru melihat lele berbundung-bundung. Ternyata paling depan adalah lele buntung. Mohon pencerahannya Bung Jebri. Sebelumnya begini Bung Jebri, saya ingat masa lalu atau sesepuh kita ya sebelum meninggal. Jangan kau ambil lele yang ada di daerah sawah, biarkanlah mereka hidup, bilang gitu. Nanti ada apa-apa, cuman begitu aja, dia tidak menceritakan apa-apa Bung Jebri.
hanya cuma satu kata itu yang membuat saya ingat. Makanya begitu saya melihat itu, saya cuma melihat saja berbondong-bondong sepanjang selokan itu. Mohon pencerahannya Bung Jepri, ini sudah cukup lama, 1 tahun yang lalu. Tapi keterangan dari sesepuh yang sudah meninggal sudah lama banget. Makanya saya selalu wanti-wanti tidak pernah menyentuh atau menangkap lele yang ada di seputar sawah. Terima kasih Bung Jepri atas muatnya atensi saya. Mudah-mudahan Bung Jepri bersama channel Ayah Sadam tetap berjaya mengudara bersama Radio RS yang ada. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Tolha, terima kasih sebelumnya Anda sudah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Sadam. Anda dari daerah Pasar Seri ya, Jawa Tengah, saya paham daerah sana. Berbicara mengenai Anda kebetulan bertemu adanya lele sedang konvoy lah katakanlah gitu ya. Mereka kompak berjejer, ternyata pas Anda melihat di depannya ada lele buntung begitu ya. Persis tengah hari, kebetulan saat itu sepi, memang orang biasa kalau tengah hari pada pulang dulu baru kembali lagi ke sawah ya. Tapi Anda kebetulan tidak pulang, mandi di situ, sholat di situ, pulangnya sore seperti itu ya. Kembali lagi karena Anda biodata sudah 1 minggu ya baru saya terima. Mudah-mudahan sebelumnya saya minta maaf barangkali karena ngantri ya, jadi kita memang harus bergantian siapa yang lebih dulu saya bacakan. Untuk saudara Tolha, perlu Anda perhatikan baik-baik ya, Anda butuh pencerahan dan solusi. Keterangan pertama jawaban saya adalah yang Anda lihat adalah yang paling depan yang dikatakan lele buntung itu adalah rajanya lele. Yang di belakang adalah anak buah yang mengawal mereka dengan tertib seperti itu ya. Saya paham karena dulu saya pernah mendengarkan riwayat itu. Saya sering ke gunung-gunung saat kecil. Kembali lagi kepada saudara Tolha. Kalau kita bicara masalah ikan ya, berarti kita menengok ke belakang dulu. Bahwasanya yang Anda lihat adalah cuman tipu muslihat. Yang Anda lihat hanya lele. Pada dasarnya dia adalah makhluk gaib. Yang paling terdepan yaitu rajanya lele. Kalau orang bilang ratu lele. Jadi biasanya kalau yang ratu dan raja memang selalu berdampingan. Itu barangkali salah satunya adalah raja lele. Itu namanya tidak lepas dari bangsa rajanya jin. Yang di belakang adalah anak buah yang menyerupai lele. Nah, kembali lagi kepada masalah lele. Kenapa almarhum memberikan satu amanah kepada Anda? Jangan kau sentuh, jangan kau tangkap lele itu. Itu yang dimaksud. Karena dialah bukan lele biasa, tapi lele jadi-jadian, tidak lepas dari bangsa jin yang punya peranan lele. Seandainya orang awam kebetulan berhasil menangkapnya hingga sampai dimasak, disantap, apalah yang terjadi? Yang Anda begitu selesai makan, si lele itu durinya akan hidup lagi, bergerak-bergerak, minta tumbal. Berarti siapa yang makan? Dialah yang harus bertanggung jawab. Karena dulu saya pernah ke bagian sana, itu masih lingkup situ, berarti masih di kaki Gunung Selamat, berarti tidak jauh dari Pasar Cerih. Itu ikan mas ya, awalnya seperti itu. Makanya di sana itu banyak ikan di sawah. Jadi riwayatnya kayak sama, hanya perbedaannya jenisnya saja. Kalau yang Anda bicarakan adalah lele,
Kalau yang saya ketahui sebelumnya adalah ikan mas, sehingga apapun jenisnya ikan yang ada di daerah Gunung Slamet, ya kaki Gunung Slamet maksudnya bagian utara, mereka tidak ada yang berani mengangkat atau menangkap. Karena kejadian begitu, ada 3 korban, ibu, istri, suami istri dan 1 anak. Begitu selesai makan, si duri itu bergerak-bergerak. Tiba-tiba orang yang habis makan kesakitan, disangkanya pingsan, nggak tahunya terakhir, napas yang terakhir. Nah disitulah makanya orang satu sama lain ya kaget dibuatnya. Katanya ada orang pintar, begini. Akhirnya apa? Orang meyakini jangan pernah ngambil ikan yang ada di sawah, sekalipun ikan itu banyak, apapun jenisnya ikan. Makanya sampai saat itu saya pribadi namanya bukan orang situ. Saya banyak pengalaman diberitahukan oleh banyak orang karena saya bertanya, kenapa banyak ikan ada yang berani nangkap, saya bilang begitu. Nah akhirnya nyambunglah di situ. Nah kembali lagi kepada saudara Tolha ya. Jadi lele itu tidak lepas dari bangsa jin yang punya peranan lele. Yang paling terdepan adalah si Raja Lele atau rajanya jin yang ada. Jadi barang siapa, karena dia datangnya selalu jam-jam seperti itu, jam tengah hari atau bisa jadi menjelang maghrib atau menjelang subuh seperti itu ya. Kadang-kadang jam 11 seperti itu. Jadi jam-jam tertentu. Barang siapa yang menangkapnya, berarti dia sudah terjerat olehnya sebagai korbannya seperti itu. Begitulah bangsa-bangsa gaib yang ada. Walaupun ya sekalipun kita tidak tahu apa-apa, orang awam begitu menangkap ya itulah resikonya. Kalau kita tangkap terhadap lingkungan, tidak mungkin kita berani menangkapnya. Wallahu a'lam ya. Kalau kita kembali kepada Allah, semua kembali kepada Allah ya. Yang namanya hal-hal yang kita lihat secara mata telanjang memang itu ikan, padahal kita sudah tertipu matanya. Kembali lagi kepada saudara Tolha, ngambil pengalaman ini, insya Allah kalau misalnya ketemu lagi Anda baca-baca, insya Allah dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan ayat kursi, niat karena Allah, ya Allah jauhkan dari segala hal-hal yang membahayakan buat hamba. Kalau memang itu kenyataannya akan membuat tidak nyaman dan membahayakan diri hamba, jauhkan dari pandangan hamba seperti itu, dan mohon perlindungannya kepada Allah SWT ya. Dan baca surat Al-Fatihah, ayat kursi, insya Allah yang seperti itu yang Anda lihat dia akan lenyap menghilang, tidak akan terlihat oleh pandangan mata Anda ya. Jangan diam saja. Makanya saya kembali kepada saudara Tolha, bahwasanya dia tidak lepas dari bangsa jin, raja jin yang sedang dikawal oleh anak buahnya seperti itu. Jadi barang siapa yang memang terdapat berani mengangkat ikan tersebut atau lele tersebut, dialah yang menjadi korbannya seperti itu. Demikianlah saudara Tolha. Semoga Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Mudah-mudahan Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kami adalah sharing. Silakan Anda nanti informasikan kepada lingkup yang ada. Mudah-mudahan tidak ada terjadi orang yang terkena tipu daya bangsa jin yang menyerupai lele. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia maupun di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, dan negara-negara tetangga kita yang ada. Karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah besok kita jumpa lagi dengan dia yang sama, dengan tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata, baik sengaja tanpa sengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.